Sholat fajar itu adalah sholat subuh. Nama lain dari sholat subuh adalah sholat fajar. Kalau sholat sunnah fajar berarti sholat sunnah subuh. Karena sholat sunnah subuh tidak ada setelahnya, maka yang dimaksud sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Begitu ya, begitu. Jadi diulang, nama lain dari sholat subuh apa? Sholat fajar. Kalau sholat sunnah fajar berarti sholat sunnah subuh. Karena setelah subuh tidak ada sholat sunnah, maka yang dimaksud sholat sunnah fajar adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Jelas ya? Yang kedua, sholat mengikuti suara imam yang ada di luar sana itu tidak disebut berjamaah. Kenapa tidak disebut berjamaah? Karena definisi berjamaah itu adalah satu kegiatan yang diikuti dalam satu wadah, satu majlis, satu tempat. Maka kalau beda tempat itu tidak disebut berjamaah, kecuali ada orang yang menyambung setelahnya. Misalnya di sini berjamaah, ya. Namanya berjamaah itu di sini. Di lapangan boleh nggak ngikut sini? Nggak boleh, kecuali di luar ada orang sholat, di luar lagi ada orang sholat, terus nyambung sana itu boleh. Gitu. Jadi kalau begitu, ini sering kejadian di kota Makkah sendiri, di depan Ka'bah itu ada hotel namanya Hotel Zamzam. Itu sering terjadi ada orang yang menganggap cukup sholatnya di Hotel Zamzam karena melihat imam sudah kelihatan suaranya kedengaran. Itu menurut teori sholat berjamaah tidak sah berjamaahnya karena tidak satu majlis, apalagi sudah tertutup pintu liftnya, pintu kamarnya. Tidak sah sholat berjamaahnya. Ya, jadi tidak perlu mengikuti suara imam yang ada di masjid sana, di luar sana, termasuk di televisi atau suara siapa yang kita tidak tidak melihatnya, orang tersebut sedang sholat yang ada di hadapan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu, kata Nabi begini, orang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah bagus akan mendapatkan nikmat dan akan bersama para malaikat di surga. Yang terbata-bata saja dapat pahala. Tapi jangan salah, kata Nabi, rubba qari'in wal Qur'anu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi justru Al-Quran melaknatnya. Ketika dikombinasi dua hadis ini, maknanya begini, sepanjang kita masih dalam tahap belajar, kita akan dapat pahala, kita akan dimaafkan, dan selama itu kita tidak berdosa. Jadi nggak usah khawatir, sepanjang masih belajar, Allah akan tetap memberikan pahala dan Allah memaafkan.